Hari ini saya mau men-sharekan kepada Anda satu vital key for greatness. Ya, salah satu kunci yang sangat penting, sangat utama untuk kita jadi besar, untuk kita bertumbuh, untuk kita berhasil dalam hidup kita. Apa itu? Sacrifice. Pengorbanan. Kalau saudara mau berhasil dalam hidupmu, Anda mau mencapai greatness, Anda harus willing untuk sacrifice. Anda harus bersedia untuk berkorban. Saya bacakan Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dia ngomong gini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum," perhatikan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, perhatikan ini. Jika ia mati, syaratnya jika ia mati. Ini syarat yang Tuhan Yesus kasih. Ini bicara tentang sacrifice. Syaratnya kalau ada sacrifice. Jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oh, saya berdoa hidupmu menghasilkan banyak buah. Tapi Anda harus mengerti untuk berbuah lebat, untuk berhasil, untuk mencapai greatness. Syaratnya jika ia mati, mesti ada sacrifice. Nah, kita mesti sadar di dalam satu benih itu selalu ada potensi untuk berlipat ganda dengan dahsyat. Ya, great multiplication. Potensi itu ada dalam setiap benih. Tapi hanya benih yang jatuh ke tanah dan mati. Ini kunci ya. Banyak orang itu nggak mau nahan-nahan. Tapi syaratnya nggak bisa tidak, harus dilalui. Jika ia jatuh ke tanah dan mati. Jadi kalau itu disacrifice-kan, ada pengorbanannya, maka potensi yang ada di dalam itu baru bisa muncul. Sehingga terjadilah great multiplication. Oke. Dalam hidup kita, hanya kalau kita mau menaburkan diri kita habis-habisan. Menaburkan semua benih-benih greatness yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Benih waktu, benih tenaga, benih talenta, benih finansial. Dan semua benih yang ada dalam hidup kita, kita sacrifice. Itu syarat ya. Jika ia jatuh ke tanah dan mati. Sacrifice. Maka barulah dalam hidup kita bisa mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Dengan kata lain, kalau saudara ketemu sama orang yang berhasil, kalau saya ketemu sama orang yang hebat, orang yang mencapai greatness, orang yang punya prestasi yang mengagumkan, saya mau ngomong sama saudara, jangan cuma melihat prestasinya, jangan cuma melihat keberhasilannya. Lihatlah bahwa dalam hidupnya dia adalah seorang benih yang sudah ditaburkan ke tanah dan mati. Itu naburnya kencang sekali itu. Benih waktunya itu dia naburnya jauh lebih dari yang lain. Ya, benih tenaganya, ya dalam perjuangannya benih finansialnya itu segalanya itu dia all out, itu dia nggak nahan, dia bisa dia mati-matian itu. Kenapa? Syaratnya itu jika ia mati. Yang lainnya having fun, tetapi orang yang mencapai sesuatu dalam hidupnya di level yang signifikan, itu saat orang lain having fun, dia menaburkan semua having fun-nya itu untuk apa? Untuk disacrifice, untuk dikorbankan. Karena itu syarat. Maka ia berbuah banyak. Ia akan berhasil. Jadi kalau saudara mau berhasil, saudara mau mengalami pelipat gandaan dahsyat, kita mau mencapai greatness itu dalam hidup kita, ask yourself this question. Tanyakan pertanyaan sama diri saudara sendiri. Seberapa siap engkau untuk sacrifice? Seberapa siap engkau untuk berkorban? Ya, ini penting sekali. Perhatikan sekarang ayat 25. Ditulis begini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi kalau
orang itu nahan-nahan, nggak mau nabur, ya nggak mau korban waktu nggak mau. Jadi dalam pekerjaan ya segini aja secukupnya, ya nggak all out dalam menaburkan tenaganya, pikirannya, usahanya, keuangannya, pokok ya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena mencintai nyawanya. Firman ini ngomong ia akan kehilangan nyawanya. Malah ya sudah hilang. Kesempatannya hilang. Masa depannya hilang. Keberhasilannya hilang. Kemenangannya hilang. Nggak pernah dapat tuh nanti. Sebaliknya ditulis begini. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi kalau saudara dalam berjuang, Anda nggak sayang korban. Nggak sayang korban waktu, korban tenaga, korban keuangan, korban pikiran, korban perasaan, korban harga diri, korban segalanya. Firman Tuhan ngomong jika ia tidak mencintai nyawanya di dunia. Jadi dia sacrifice, dia jatuh ke tanah benih itu dan mati. Ya, maka sebenarnya ia memeliharanya untuk hidup yang kekal. Terjadilah great multiplication. Jadi dalam bidang apapun prinsip ini selalu konsisten. Ya, dalam bidang finansial kalau saudara punya uang tapi cuma Anda tahan terus, nggak ditaburkan, nggak diinvestkan, nggak ditanamkan, nggak dikerjakan. Ya uang saudara mungkin utuh, tapi akhirnya over the time your money will lose value. Ya melalui dari waktu uang saudara jumlahnya tetap, tapi nilainya akan tergerus oleh inflasi, oleh banyak hal yang lain. Kenapa? Karena mencintai nyawanya. Karena begitu cinta uang dan memang ya nggak berani ditaburkan. Ya makanya nggak akan pernah ada yang namanya keuntungan dari investasi. Hanya orang yang berani invest, berani nabur untuk mengerjakan benih keuangannya itu, maka orang itu akan menikmati hasilnya, yieldnya, keuntungannya dari investasinya. Bahkan bisa berlipat ganda dengan dahsyat. Ya, itu berlaku juga di dalam keluarga kita. Kalau saudara mau menikmati kebahagiaan keluarga yang luar biasa, saya mau ngomong sama saudara, mesti ada benih yang ditaburkan dan mati. Mesti ada sacrifice untuk keluarga. Keluarga yang bahagia, saya yakinkan saudara, itu sacrifice waktunya banyak, sacrifice perasaannya banyak, ya, sacrifice tenaganya, usahanya, keuangannya banyak diinvestkan untuk kebahagiaan keluarga. Dan di situ akan muncul yang namanya happiness, yang namanya sukacita. Jadi keluarga yang luar biasa. Orang lain, waduh hebat ya, luar biasa. Kenapa? Karena memang ada benih-benih yang ditaburkan. Pertanyaannya, do you sacrifice for your family? How do you sacrifice for your family? Apakah saudara berkorban untuk keluargamu? Dan seberapa engkau itu korban buat keluargamu? Sejauh itu, engkau bisa mengalami great multiplication dalam kehidupanmu. Dalam pelayanan juga sama. Dalam mengejar visi dan impian di dalam entah itu pelayanan, entah itu kelompok sel, entah itu saudara punya bisnis, karir, pekerjaan. Saya mau ngomong begini, ya orang yang maju, orang yang berhasil, orang yang berbuah banyak adalah orang yang sacrifice. Sekarang saya ajak teliti ya, evaluasi. Karena kalau tahu prinsip gini aja, and do nothing ya nggak ada artinya apa-apa. Coba Anda evaluasi, how do you sacrifice for your dreams and vision? Bagaimana engkau berkorban untuk jadiin visi dan impianmu? Apakah saudara berkorban untuk kelompok sel saudara? Bagaimana pengorbanan itu untuk memajukan kelompok sel? Bagaimana pengorbananmu untuk memajukan pekerjaan, karir, membangun your future, masa depan saudara? Karena benih yang tidak ditaburkan tetap satu benih. Benih yang jatuh ke tanah dan mati, ia berlipat ganda dengan dahsyat. Karena itu saya tantang, ayo sacrifice. Ya, dan saya mesti ngomong begini, sacrifice utama dan pertama
Mari kita lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Nomor satu, harus Tuhan. Coba Anda lihat kehidupan Abraham. Ya, dia punya kerinduan, ingin punya anak. Akhirnya setelah sekian waktu, Tuhan kabulkan permohonannya itu. Dia dapat anak mujizat. Anak perjanjian, namanya adalah Ishak. Itu adalah kesayangannya. Anak kesayangannya itu adalah harta paling berharga dalam kehidupan Abraham. Itu yang paling dia cintai. Tapi suatu ketika Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, persembahkan Ishak kepadaku. Abraham disuruh sacrifice his own child. Mengorbankan anaknya sendiri. Yang paling berharga. Yang paling dia sayangi. Gak gampang saudaraku. Kalau saudara disuruh korban buat Tuhan, korban kecil ya gampang. Tapi kalau korban yang paling berharga, korban yang paling kita sayangi, Ishak yang buat kita yang ini paling berharga, ini paling besar buat kita. Gak banyak orang bisa. Ya. Dan karena itulah kebanyakan orang juga nggak ngalami seperti yang dialami Abraham. Jadi ada alasan Abraham ngalami great multiplication sampai dia jadi bapak banyak bangsa. Karena orang lain nggak bisa sacrifice sampai di level itu. Abraham bisa. Abraham taat sama Tuhan. Dia bangun mezbah. Dia persembahkan anaknya. Dan saat itu Tuhan ngomong, aku tahu ini hatimu sekarang. Hati yang mau berkorban. Hati yang mengasihi aku. Dan di situ Tuhan teguhkan janjinya. Engkau akan jadi bapak banyak bangsa. Dan itu sungguh-sungguh tergenapi. Tapi tergenapinya Abraham dari satu jadi bapak banyak bangsa. Karena sacrifice. Dan bukan ordinary sacrifice. Tapi ini sacrifice yang exceptional. My question to you. Tantangan saya buat saudara. Untuk Tuhan. Seberapa saudara willing untuk sacrifice? Seberapa Anda ready untuk berkorban buat Tuhan? Ya mungkin kita bisa berkorban besar buat yang kita pikir karir kita sendiri, hidup kita sendiri, anak kita sendiri, pekerjaan kita sendiri. Tapi gimana kalau untuk Tuhan? Seberapa kita siap berkorban untuk Tuhan? Seberapa hati kita tega dan rela korban. Bahkan yang paling berharga, yang paling besar, yang paling kita cintai untuk Tuhan. Makanya dari waktu ke waktu Tuhan itu menguji hati kita. Saya yakin perintah Tuhan untuk kita mengembalikan persepuluhan salah satunya karena Tuhan itu mau memastikan di hati kita dari waktu ke waktu selalu ada hati yang willing to sacrifice. Siap untuk berkorban buat Tuhan. Karena itu ayo kita teliti diri kita masing-masing. Untuk Tuhan seberapa engkau willing untuk sacrifice. Karena sebenarnya di tangan Tuhanlah kuasa meninggikan dan merendahkan. Di tangan Tuhan keputusan untuk membawa Anda seberapa jauh, seberapa besar karyanya, multiplication yang dia kerjakan di dalam kehidupanmu. Saya bahkan ajak saudara dalam hidup saudara. Bukan hanya urusan persepuluhan ya kalau sama Tuhan. Itu kan cuma 10% ya persepuluhan. Tapi berkat Tuhan kan 100%. Dari yang 100% itu, seberapa Anda bersedia untuk berkorban untuk Tuhan. Dalam hidup saya dari waktu ke waktu, bukan cuma persepuluhan, tapi ada tantangan-tantangan untuk berani mempersembahkan satu persembahan yang harum, satu benih finansial yang berarti, yang berharga, yang besar nilainya buat saya. Untuk dikorbankan untuk Tuhan. Orang lain pikir itu konyol. Yang dilakukan Abraham itu konyol, gak masuk akal. Tapi dari semua kekonyolan dan tidak masuk akal itu, sacrifice itu, Abraham jadi bapak banyak bangsa loh. Ngalami great multiplication. Dunia mungkin nganggap kalau kita menaburkan benih finansial kita di ladang Tuhan. Mungkin orang ngomong bodoh, ngapain, dan lain sebagainya. Tapi it's between
us and God. Itu personally, very personal. Antara kita sama Tuhan. Ya, pengorbanan pertama dan terutama kita mesti untuk Tuhan. Oke. Dan yang terakhir saya mau ngomong begini. Untuk kita bisa korban sampai kayak gitu, butuh yang namanya burning desires. Keinginan yang menyala-nyala. Kerinduan yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Bahkan cinta yang menyala-nyala di hati kita, baru berani korbannya besar-besaran. Korbannya habis-habisan. Ya, tanpa keinginan yang menyala-nyala, orang cuma berani korbannya sedikit. Dan yang kayak gitu nggak banyak perubahan dalam hidupnya. Saya yakin kan saudara, saya nggak pernah melihat ada pengusaha yang berani repotnya dikit, berani investnya dikit, naburnya dikit, korban waktu, tenaga, perjuangannya dikit, terus suksesnya besar. Saya kok nggak pernah ketemu seperti itu seumur hidup saya. Orang-orang yang mencapai greatness di level tertentu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang punya keberanian to give it all, untuk mengorbankan segalanya. Dan mereka punya keberanian seperti itu karena ada burning desire, ada keinginan yang menyala-nyala yang luar biasa dalam hati mereka. Kita sama Tuhan juga sama. Makanya firman Tuhan ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Love God with passion. Passionnya itu, burning desire-nya itu, yang membuat kita berani sacrifice di level yang orang lain tidak bisa, kita bisa. Orang lain nggak tega, kita tega. Orang lain nggak rela, kita rela. Kenapa? Pembedanya burning desire, passionnya itu. Dalam bisnis juga sama. Anda pengusaha, dalam karir saudara profesional, hanya orang-orang yang punya burning desire yang begitu besar. Mereka yang berani untuk sacrifice-nya di level yang teman-temannya yang lain nggak mungkin mau lakukan itu. Tapi orang-orang yang kayak gitulah, ya, yang Yesus katakan, jika benih jatuh ke tanah dan mati, ia berbuah banyak. Mereka lah yang akan mengalami great multiplication dalam hidupnya. Jadi saya ajak saudara, let's love God with passion and also love people with passion. Mari kita kasih Tuhan dengan segenap. Mari kita kasih sesama kita dengan segenap, dengan passion, dengan roh yang berkobar-kobar, dengan semangat yang menyala-nyala di dalam hati kita. Oke? Maju terus ya. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.